Komisi 4 DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada pekan lalu guna mempelajari berbagai program pendidikan yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Mujibul Umam yang mewakili Ketua Komisi 4 DPRD Tanggamus. Rombongan diterima oleh Kepala Subkelompok Pengembangan Karir Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ait Sasmita, di ruang rapat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 4 DPRD Kabupaten Tanggamus menggali informasi mengenai berbagai program pendidikan yang dibiayai APBD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya peningkatan mutu pendidikan, program Kartu Jakarta Mahasiswa Plus atau KJMPE, KJMP Plus, hingga kebijakan perluasan sekolah swasta gratis. Mujibul Umam mengatakan, kunjungan ini bertujuan memperoleh referensi terkait kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanggamus, khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Menanggapi hal tersebut, Ait Sasmita menjelaskan bahwa strategi pendidikan di DKI Jakarta diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui perluasan akses pendidikan sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran. Menurutnya, perluasan akses dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial pendidikan, seperti KJP Plus yang membantu biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, serta perluasan program sekolah swasta gratis yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta pilihan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan memperkuat kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengembangan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi, serta penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis digital, termasuk akses internet di sekolah. Ait Sasmita berharap berbagai program tersebut dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekalian atas kunjungannya ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya saya perkenalkan,
Saya sendiri Aid Sasmita selaku Kasubkel Pengembangan Karir, Pak. Kasubkel, Kepala Subkelompok Pengembangan Karir di bidang pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi, yang mengurusi kepala sekolah, pengawas pendidik di seksi kami. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Umar Yadini dari bidang SMA. Selaku Kasubkel kasih kelembagaan. Kemudian di sebelahnya ini Pak Sardo, ini Batak Jawa ya. Jadi asal dari Medan tapi halus Pak Sardo. Kemudian sebelahnya Mbak dari PAUD Pauca. Kemudian selanjutnya Aki dari bidang program anggaran juga. Sama Pak Jasmine dari bidang program Anggaran. Dan terakhir dari bidang SMP ya. Ya, lengkap. Jadi sebenarnya ada satu lagi yaitu di bidang SD dan SMP yang hadir ya. Karena ada kegiatan itu. Baik, sebelumnya saya bukan absen Pak Ahmad Farid selaku pimpinan ya Pak. Sekretaris Selamat datang Pak. Ketua PAN. Kemudian Bapak Zudarwan Syah. Selamat datang Pak Heru. Jalan. Macet. Bapak Haji Nuzul Irsan. Saya. Selamat datang Pak. Kemudian Bapak Muzibul Umam. Bapak Koyim. Selamat datang Pak. Pak Joni Ansonet. Waalaikumsalam. Pak Wayu. Selamat datang Pak. Ibu Devi Novita. lagi juga. Ibu Dahlia Afia. Selamat datang Bu. Dan Bu Resi dan Bu Bapak ya. Bapak Resi dan Ibu Resi. Ibu Resi dan Yani. Ada toksikon. Selamat datang siang anggota Dewan dari Kabupaten Tapi pun, Ya Bu. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Walidi, Pak Aib Sasmita, serta jajaran staf. Kami hormati para pimpinan Komisi 4, anggota Komisi 4. Yang izin tidak saya perkenalkan satu-satu karena tadi sudah di absen Pak. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan hadir di sini dapat membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita semua. Selamat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Izin Pak Umar Yati, Pak Ayat, kami yang pertama tentunya silaturahim. Kami dari Kabupaten Tanggamus Pak. Kabupaten Tanggamus itu bagian dari Provinsi Lampung, dari 15 kabupaten kota. Kami dulu pecahan dari Lampung Selatan Pak. Kami geografisnya lengkap Pak, ada gunung, pantai, persawahan, ya kan? Yang membedakan dengan Jakarta itu, ya Jakarta lebih banyak hotelnya saja Pak. Seperti itu. PAD-nya itu seluruh lebih banyak. Kami dengan Tanggamus, kami dengan kecamatan, kemudian 302 desa korban. Hari ini hadir di sini silaturahmi Dinas Pendidikan Jakarta ini Pak terkait dengan sama seperti Kota Depok Pak, mendirikan sekolah itu biayanya tinggi. Akhirnya ada program perluasan sekolah swasta.
Jadi mereka yang sekolah di swasta itu diperlakukan sama seperti sekolah di negeri. Nah, itu menjadi bagian yang menarik juga. Anggarannya itu dibuat seperti apa mungkin bisa menjadi alat diskusi kita. Lebihnya saya serahkan kepada teman-teman untuk memulai diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebentar dari PKI, karena tempat kami itu ada beberapa unit kerja yang di bawah ini seperti ini yang suruh dialihfungsikan sekarang menjadi proteksi ini. Kalau memang ada semacam represi kami untuk kemudian membawa Kabupaten Tanggamus dari PKI ini, dia akan kami laksanakan di Kabupaten Tanggamus. Di situ kita itu. Terima kasih. 2022, jadi ada SOPK terkait Dinas Pendidikan. Secara garis besar memang Dinas Pendidikan, kemudian di bawahnya itu ada Wakil Kepala Dinas, kemudian Sekretaris Dinas Pendidikan. Nah, di bawahnya ada bidang-bidang. Nanti ada semua di Pergub 57 itu Pak. Jadi per bidangnya, bidang persekolahan ada bidang dari mulai PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK. Ditambah ada bidang PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, dan bidang program dan anggaran. Provinsi itu kewenangan di tingkat 1 Pak, jadi semua jenjang ada di provinsi. Kabupaten untuk dikmennya ada di provinsi. Nah, kemudian di kabupatennya, kalau kami istilahnya suku dinas Pak, suku dinas Jakarta Pusat 1, jadi Jakarta Pusat dibagi 2, Pusat 1 dan Pusat 2. Kemudian Jakarta Utara, juga Utara 1, Utara 2. Kemudian Barat juga Barat 1, Barat 2. Selatan juga ada 2, Timur juga ada 2. Dan 1 Kepulauan Seribu. Jadi suku dinasnya ada 11 suku dinas pendidikan. Suku dinas, itu dia selaku pelaksana ya Pak, dari kebijakan di provinsi. Kemudian selain suku dinas, itu juga ada UPT Pak. Di bawah ini ya? Setara, eselon 3 juga. UPT-nya ada 8, jadi UPT untuk pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan ada namanya P4, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan ya. P4 ada di 5 wilayah, jadi masing-masing wilayah ada 1, dari mulai pusat, utara, barat, selatan dan timur. Itu ada 5 UPT. Kemudian ada juga UPT yang menangani terkait sarana prasarana pendidikan Sarpras dan UP Sarpras. Ada juga eselon 3-nya. Kemudian ada juga UPT yang menangani bansos ya. Nah, terkait dengan KJP, KJMU ada UPT sendiri Pak. Dan satu lagi UPT Pusat Data Pusdatin Pendidikan. Ada 8 UPT. Kantor Berdiri sendiri Pak. Berdiri sendiri kecuali yang Pusdatin ini melekat di Dinas Pendidikannya kantornya. Kalau UPT yang lainnya bisa Pusat Prasadit ya. Jadi Prasadit dan Pusdatin gedungnya masih satu di Dinas Pendidikan. P4OP namanya. Ini banyak itu dibebankan ke UPT tersebut apa ada unit teknis lain Pak? Seperti kalau kami itu ada guru pengawas sekolah. Nah itu masuk di mana Pak? Fungsi pengawasan. Kalau fungsi pengawas sekolah sendiri, fungsinya pendampingan untuk satuan pendidikan Pak Sardo ya. Jadi kalau untuk pengawasan itu masing-masing unit itu untuk monitoring dan pengawasannya di masing-masing unit sebenarnya punya fungsi untuk pengawasan. Tetapi di dinas sendiri itu Kasubkal itu, nah, tapi di dalam sendiri sebenarnya punya tusi itu. Mungkin Mas Sardo tambahkan. Betul lah, jadinya setiap koordinasi Koordinator ya. Coba, mohon maaf ini juga termasuk forum juga, tapi kadang-kadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara UPT. Ada yang namanya K3S. Jadi K3S itu sejenis forum persatuan kepala sekolah. Nah, tapi yang perintah komando itu langsung ke K3S.
Jadi kadang-kadang UPT ini nggak punya peran. Sehingga kami di kabupaten kami ada wacana mau diganti UPT nama-namanya. Kalau nggak salah Korwil ya, ya kawan-kawan. Nah itu makanya kalau di sini terkait dengan K3S tadi seperti ada Pak? Enggak. Sedangkan mereka ini legalitasnya diakui oleh dinas. Izin itu. SMA SMK namanya MKKS. Jadi forum musyawarah kerja kepala Ya. sekolah. Kalau di Provinsi DKI Jakarta itu adalah forum. Hanya Ya, forum aja. hanya forum untuk mempermudah koordinasi antara dinas pendidikan dengan teman-teman kepala sekolah. Pengawas sudah ada forumnya dan itu secara nasional sebetulnya forum itu diakui di tingkat kementerian kan itu. Tapi kewenangannya sebatas hanya koordinasi dan forum di antara mereka, sehingga kami dari dinas pendidikan misalnya ini kami akan mengadakan kegiatan membantu BPS terkait dengan sensus ekonomi nasional. Nah tadi pagi saya koordinasi nih dengan teman-teman ketua MKKS wilayah karena ada 10 wilayah. Saya lakukan Tidak lewat UPT tadi. enggak lewat karena itu kan hanya forum saja kan itu tidak ada keterkaitan dengan UPT sebetulnya kan itu. Jadi kami dari dinas pendidikan telepon Bapak Ibu nanti kita akan mengadakan kegiatan mengisi bareng sensus ekonomi nasional. Jadi nanti kita koordinasi tempatnya di sini ya, tolong dibantu. Sebatas itu aja untuk memudahkan koordinasi kan itu. Jadi tidak ada lebih dari itu sih kan itu. Namanya juga forum. Gitu. Jadi kami UPT di sini tadi ada UPT P4 ya. P4 itu pusat pelatihan dan pengembangan pendidikan. Jadi tusinya dia selaku pusat buat pelatihan dulu Pak. Jadi kalau guru ada pelatihan kepala sekolah, apalagi guru pendidik tenaga pendidikan semua tempatnya di 5 wilayah itu. Jadi satu wilayah pusat menangani ya berarti semua guru pendidik, kemudian TU semua yang ada di wilayah Jakarta Pusat itu tugasnya di P4. Jadi ketika ya sebenarnya sih ada peta, ada program pelatihan apa ya. Jadi itu kewenangannya P4 Jakarta Pusat. Itu masing-masing punya tugas. Kemudian kayak UPT P4OP, dia hanya menangani terkait dengan layanan KJP, KJU. Jadi nggak ada yang lain Pak. Kemudian UPT Sarpras, ya berarti dia menangani terkait sarana prasarana pendidikannya. Jadi nggak ada yang lain. Nah terkait dengan K3S dan MKHS tadi, itu biasanya koordinasi dengan bidang persekolahan, bidang persekolahannya gitu. Jadi memang nggak ada PT nih, kalau PT-nya tusinya beda-beda Pak. Nah ini secara struktur organisasinya deh. Nah kemudian kepala bidang di sini ada 7 ya. Nah, bidang PAUD, bidang sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, kemudian bidang PTK dan program anggaran. Kemudian dari kabupaten itu suku dinas Pak. Iya. Nah itu suku dinas kabupatennya. Plus itu ya kota ya. Kota ya. Kota satu kabupaten yang kepulauan Seribu itu. Sama ya. Jadi contoh misalkan suku dinas kabupaten di sini yang lengkap TK sama Kasubag umum ya. Kasubag TU sini. Eselon 4-nya. Ini ke Sokopinya ya, setelah siap untuk SOTK pendidikan. Itu suku dinas. Jadi di provinsi. Jadi atasannya kalau Sudin itu biasa ke sini juga, tapi untuk kewilayahannya ke kota. Wilayahnya. Jadi kalau kegiatan kewilayahan yang melibatkan pendidikan, ya biasanya di suku dinasnya itu. Nah ini untuk strategi pendidikan. Nah ini memberikan ada uang personal dan uang SPP ya. Jadi ada kalau anak tersebut sekolahnya di swasta, ini ada bantuan SPP dan uang personal. Uang saku. Iya, ada uang saku. Ya. Nah ini kemarin kita kaji.
penerimaan murid baru bersama. Artinya bersama ini kita melibatkan sekolah swasta, Pak. Tetapi di sekolah swasta itu hanya beberapa orang seluruhnya. Ada lagi nanti sekolah swasta gratis. Jadi ada dua skema nih, tidak ada SPMB bersama, ada sekolah swasta gratis. Kalau SPMB bersama ini boleh dikatakan kita menitipkan anak yang tidak mampu di sekolah swasta dibiayai oleh pemerintah daerah. Sebenarnya nggak gede juga sebenarnya. Iya. Karena bisa pecah-pecah. Ya, yang lain ada? Masih ada? Pak Farid? Yang saya tanya di sini Pak terkait mutu pendidikan, karena kami pernah kunjungan ke provinsi. Jadi hasil survei dari Dinas Pendidikan di Lampung itu sekarang anjlok luar biasa terbawah terkait SDM siswa. Jadi termasuk waktu itu ada survei minat baca Dewan Gurunya itu cuma tinggal 20%. Bahkan toko buku Gramedia yang di Lampung itu tutup karena nggak ada peminat untuk beli buku. Jadi metode sekarang yang akan diterapkan di provinsi itu insya Allah nanti akan meniru DKI. Tapi yang jadi persoalan karena kami ini kan di dapil kami ya, terkait guru, bagaimana murid itu akan meningkat mutu pendidikannya, karena sekarang ini guru itu dia nggak mikirin murid Pak, dia sibuk mikirin diri sendiri, karena dia buat tiap minggu itu harus buat laporan untuk sertifikasi buat dia. Ya kan, jadi dia setelah buat lapor baru ada operator untuk menginput ke Dinas Pendidikan, sehingga lagi gurunya aja minat bacanya 20%, apalagi muridnya. Jadi harapan kami, karena ini kan programnya dari pusat, ada bantu ini, tapi sistemnya kan sistem pribadinya guru itu, kalau dia dapat bantu ini dia buat laporan sendiri, sehingga untuk mendidik siswa itu kan agak berkurang. Kalau dulu kan enggak, guru itu enggak buat laporan kalau dia enggak mau jadi kepala sekolah atau dia naik golongan, baru dia buat laporan itu mungkin setahun sekali atau berapa tahun. Sekarang tiap minggu guru itu sibuk buat laporan buat untuk kepribadian dia sendiri, untuk kepentingan dia sendiri. Mungkin kalau di DKI ini seperti apa? Itu mengalami kekurangan guru Pak. Jadi kalau kami hitung secara keseluruhan DKI itu sudah kami hitung dengan Biro ORB juga, kami itu kekurangan sekitar 7.000 guru Pak. 7.000 guru se-provinsi. Jadi karena tapi jumlah sekolahnya kan ada 2.000-an ya. Jadi taruhlah kalau rata-rata satu sekolah paling 2 atau 3 orang lah ya. Nah kami untuk mengatasi itu memang kita tambah jam Pak, yang seharusnya biasanya kemarin minimal 24 jam per minggu, ini kita sudah hitung kemarin antara 30 sampai 35 per jamnya. Jadi dulu jam ngajarnya memang ditambah. Kan mutu quick win-nya gubernur Pak, kemudian diturunkan lagi ada quick win-nya kepala dinas. Jadi salah satunya ada program tadi bijak bergawe, kemudian ada literasi, numerasi, itu masalah juga. Mungkin bisa Pak Omar tambahin dengan kinerja guru yang tadi Bapak sampaikan. Yang normalnya kalau menurut ketentuan perundangan kementerian itu 24 dibaca per minggu. Itu Bapak Ibu sekali. Oke, masih ada satu pengangkatan kepala sekolah ini. Memang kita tahu sudah ada dasar hukumnya, yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2025. Salah satu dari poin-poinnya itu angkatan golongan sudah sesuai. Kemudian ada dokumen penilaian kinerja guru, kemudian
ada juga mempunyai sertifikat pendidik. Nah, tapi ada di kabupaten kami ini, saya belum baca sudah strukturnya dari mana. Ada dalam perekrutan kepala sekolah ini harus uji kompetensi atau asesmen. Nah, kalau di DKI Jakarta ini acuannya apa Pak? Selain dari Permendikbud nomor 7 tahun 2025 itu Pak? Ya, baik, ya, Pak. Jadi tetap kita syarat-syaratnya sesuai dengan itu. Nah, hanya keterbatasan anggaran dari APBD maupun APBN, Pak. Jadi contohnya ada 200 per September 202 kepala sekolah yang tidak memiliki kepala sekolahnya. Nah, kami coba rekrutnya sesuai dengan permen tadi, angkat Pak. Tetapi kami punya pelatihan itu P4, tetap kita kasih itu Asesmen. Iya, asesmen. Nah itu hanya tadi seleksi ketika jumlahnya lebih dari kuota. Apabila lebih dari kuota. Iya, jadi kami juga kerjasama dengan BKD itu punya UPT untuk asesmen terkait psikolognya Pak. Jadi siapa yang duluan gitu. Secara regulasi 400-nya sudah memenuhi syarat gitu. Tapi hanya kapan ditemukannya Persyaratan yang diatur oleh kalau di permennya boleh Pak. oh boleh, memang Di ada. permennya boleh, tetapi di DKI belum bisa dilaksanakan karena satu kemarin terkendala terkait dengan kontraknya Pak. Karena menjadi kepala sekolah biasa bisa diputar Pak. Nah ini harus mengubah. Kedua, di DKI itu akan ada TPP, regulasi di atasnya sih boleh, tetapi di pelaksanaan di lapangannya belum bisa dilaksanakan. Nah mungkin kalau di provinsi lain ada yang kepala sekolah dari P3K itu karena memang tidak diatur TPP-nya, mungkin dari masing masyarakat. Jadi nggak mengingat itu, yang penting memenuhi syarat tadi bisa. Secara regulasi Dan tidak hari ini aja Pak, kita habiskan, tidak bisa kesini lagi Pak. Siap. ya nanti kalau ada dokumen yang diperlukan, contoh tadi yang mungkin nggak punya yang lain Pergub 57 terkait SOTK Dinas Pendidikan ya. Terima kasih Pak, mohon maaf apabila kami serombongan ada hal-hal yang kurang pas atas nama rombongan Pak aturkan rombongan besarnya. Terima kasih, akhir kata kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau penyampaian kami yang ya seperti ini apa adanya ya Pak ya. Kami juga banyak kekurangan dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kunjungi ada manfaatnya ya, dan bermanfaat bagi kita semua. Saya dan tim juga mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Wakil Ketua Komisi 4 Bapak Ibnu Haza terkait dengan program APBD yang di-cover oleh APBD DKI Jakarta terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Ada program KJMP, KJMP Plus, perluasan sekolah swasta gratis di DKI Jakarta. Ini kita mau jadikan bagaimana strateginya di DKI Jakarta ini bisa masuk ke sekolah swasta digratiskan dengan menggunakan APBD. Tapi memang di DKI Jakarta APBD cukup bagus. Ya mudah-mudahan kalau kita PAD-nya bagus, tahun ini bisa mencontoh ya Pak. Itu saja. Ada cukup. 1, 2